Jumpa lagi di channel Singgih Solution. Video ini berisi pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan gradien garis lurus pada matematika SMP kelas 8. Baik, langsung saja menuju ke uji kompetensi 2. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Seperti ini. Gradien ruas garis tersebut adalah berapa? Kita tahu gradien adalah nilai kemiringan suatu garis yang biasanya disimbolkan dengan M. Yang besarnya sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Delta perubahan ya. Delta Y itu bisa positif dan bisa negatif. Kalau positif ya ke atas. Kalau ke bawah negatif. Begitu dengan delta X. Perubahan nilai X-nya bisa positif kalau ke kanan. Sekarang gambarnya seperti ini. Berapakah gradiennya? Baik ya, kita kerjakan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita ambil 2 titik ya. Sembarang titik. Tapi tidak boleh sembarang juga ya. Misalkan di sini. Yang pas kena gridnya ya. Kalau di sini dengan sini ya nggak bisa, nanti gridnya pas nggak pas nanti ya. Karena habis ini dibuat segitiga ya. Harus pas gridnya di sini. Di sini nggak boleh. Ini nggak boleh. Yang ini boleh ya. Terus kita buat segitiga. Ini. Berarti ke bawah. Berarti ke bawah itu apa? Y-nya negatif. Negatif. Negatif berapa ini? 1, 2, 2. Habis itu dibuat segitiga. Tegak lurus ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Berarti ini positif. Berapa positifnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti gradiennya min 2/7. Bisa juga lewat sini segitiganya. Nah, berangkat dari sini. Ini. Nah, ini harus siku-siku ya. Nah, berarti ke kanan berarti X-nya delta X-nya positif. Positif berapa ini? Positif 7. Delta Y-nya ke bawah jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 2. Sama saja ya. Nanti min 2/7 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi jawabannya apa ini? Min 2/7 dia yang B ya. Lanjutkan. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini ada garis G ini ya. Melewati min 3,0 dan 0,5. Gradien garis G adalah berapa? Ya. Ini memakai definisi yang nomor 1. Berarti gradien simbolnya M adalah perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Nah, kita tahu delta Y itu positif kalau ke atas. Delta X positif kalau ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Kita ambil di sini ya. 2 titik pas di sini ya, pas gridnya. Berarti kita buat segitiga siku-siku. Jadi ini ke kanan. Nah, kan seperti ini. Jadi ke kanan. Berarti delta X-nya positif. Positif berapa? Positif 3. Terus dari sini naik ke atas. Berarti delta Y-nya positif. Positif berapa? Positif 5. Berarti gradiennya atau kemiringannya sama dengan 5/3. Bisa juga memakai rumus seperti ini ya. Ini melalui koordinat ini sama ini 2 ya. Berarti ini 0,5 dan min 3,0. Ini kita beri indeks 1, yang ini kita beri indeks 2.
Rumus gradiennya seperti ini. Sama perubahan ini, cuma ini memakai koordinat. Y2 min Y1 dibagi X2 kurang X1. Berarti Y2-nya berapa di sini? Ini ya, 0. 0 dikurangi 5. Dibagi X2-nya berapa? Min 3. Min 3 dikurangi 0. Berarti sama dengan min 5 dibagi min 3. Berarti positif 5/3. Berarti sama saja ya. Berarti penyelesaiannya boleh memakai ini, boleh memakai ini ya. Hasilnya adalah 5/3. Baik, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang D ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 3. Gradien garis dengan persamaan 3x min 8y sama dengan 24 adalah berapa ya? Kalau soalnya seperti ini, kita kalau mencari gradien pakai rumus ini aja ya. Nah, ini. Ini Y sama dengan M MX plus N atau C juga sama ya. Nah, ini syaratnya ini harus positif 1. Nah, inilah namanya gradien. Koefisien X ini namanya gradien. Besarnya gradien ya. Nah, sekarang soal ini kita kondisikan seperti rumus ini ya. Nah, ini. Berarti ini pindah ruas ya. Berarti 8Y 8Y sama dengan 3x min 24. Yang dilihat adalah ini ya. Ini sama ini. Ini harus koefisiennya harus 1. Ini nggak perlu dilihat. Berarti semua ruas saya bagi dengan 8. Dibagi dengan 8. Sehingga menghasilkan ini 8Y dibagi 8 berarti Y. Yang ini 3/8. Ini X. Ini min 3 ya. Yang dilihat ini. Ini harus koefisiennya harus 1. Ya ini namanya gradien. Nah ya. Cukup mudah kan ya. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya 3/8 ya. Jadi jawabannya yang C. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Gradien garis Y sama dengan 3x plus 4 adalah 3. Apakah betul? Kita buktikan ya. Rumusnya jangan lupa. Y sama dengan MX plus N. Ini harus angka 1. Ini sudah sesuai. Berarti gradiennya ini 3. Berarti betul. Terus sekarang yang nomor ini ya. Yang 2 ini ya. Gradiennya. Nah, kita tulis di sini. 3Y sama dengan 6X plus 5. Gradiennya min 3. Apakah betul? Nah, ini harus angka berapa? Angka 1. Maka dibagi dengan 3. Maka Y sama dengan 6 dibagi 3. Berarti 2X. Ya, berarti gradiennya sama dengan 2. Berarti ini salah. Berarti 1 betul, 2 salah. Ya. Kita cek yang ini. Nah, ini salah juga. Ya. Ini kalau dituliskan seperti ini. Y sama dengan 5 itu bisa ditulis seperti ini. Y sama dengan 0x plus 5. Artinya gradien ini kan udah angka 1 koefisiennya. Berarti gradiennya adalah 0 ini. Salah. Jadi ya, yang betul pasti berapa? 1 sama 4 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut. Nomor 5. Gradien garis yang melalui titik min 2,7 dan titik 1,-5 adalah berapa? Ini pilihannya. Kita tahu rumus gradien melalui 2 titik adalah sebagai berikut ya. M Y2 min Y1 dibagi X2 bagi X1. Katakanlah ini kita kasih indeks 1. Yang ini kita
indeksnya 2. Berarti Y2-nya ini sama dengan min 5 dikurangi Y1-nya 7. Dibagi X2-nya berarti 1. Dikurangi X1-nya min 2. Udah. Ini min 12. Ini jadi plus ya. 1 plus 2 berarti 3. Jadi M sama dengan negatif dibagi positif adalah negatif. Angka dibagi angka adalah 4. Berarti negatif 4 jawabannya ya. Jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 6. Perhatikan gambar garis berikut. Seperti ini ya. Ada 2 koordinat. Dihubungkan garisnya H. Pertanyaannya gradien garis H adalah berapa? Ini rumus mencari gradien melalui 2 titik. Katakanlah ini kita beri indeks 2. Ini kita beri indeks 1. Rumusnya gradien garis H adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya kita isi ya, berarti ini min 10. Dikurangi Y1-nya ini ya, min 70. Dibagi X2-nya 60. Dikurangi ini ya, X1-nya 20. Udah ini ya, berarti ini menjadi positif ya. Positif 70, berarti positif 60 ini. Yang ini 60 dikurangi 20, berarti 40. Kita coret. Kita sederhanakan berarti 3/2. 3/2. Jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan. Nomor 7. Perhatikan grafik garis G berikut. Seperti ini ya. Garis G-nya. Gradien garis G sama dengan garis H. Jika garis H melalui titik A 1,-3 dan B K, K plus 6. Koordinat titik B adalah berapa? Ini pilihannya. Kita lihat di sini ya. Gradien garis G sama dengan garis H. Kita cari dulu gradien garis G. Ini MG sama dengan berapa ya? Di sini rumusnya perubahan ya. Perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Kita buat segitiga ya, dari titik sudah kita ambil 2 titik ini ya. Nah, kita buat di sini. Berarti di sini. Berarti delta Y-nya negatif. Negatif berapa ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dibagi ke sana. Nah, jadi delta X-nya berarti positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini min, kita sederhanakan min 2/3. Nah, berarti logikanya gradien H itu kita ini kasih indeks aja. Ini 1, ini 2. Rumusnya adalah Y2 min Y1 per 2, 1 ya. Kita masukkan Y2-nya yang ini. K plus 6. Dikurangi min 3. Dibagi X2-nya K. Dikurangi 1. Di mana MG itu sama dengan MH. Sama dengan ini berarti ya. Sama dengan min 2/3. Kita masukkan di sini ya. Berarti ini K. Ini dibuka kurungnya.
plus 3, berarti ini plus 9. Dibagi K min 1. Perkalian silang ya, ini kali ini. Berarti ini min 2, min 2K, min 2K plus 2. Sama dengan ini ya, 3K dikalikan ini, tandanya plus kali 27. Ini pindah ruas ke sini ya, 3K ditambah 2K. Berarti 5K. Yang ini 27-nya pindah ke ruas kiri. Jadi minus 25. Berarti K sama dengan min 25 dibagi 5. Berarti K-nya sama dengan min 5. K-nya min 5. Sedangkan yang ditanya adalah koordinat titik B. B-nya, K-nya kita ganti. Maka B di sini sama dengan K-nya min 5. Min 5, K-nya min 5. K-nya, koma berapa? K plus 6. Min 5 plus 6 berarti 1. Inilah koordinat titik B. Min 5,1. Jawabannya adalah yang ini ya, yang B ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 8. Sebuah tangga sepanjang 3 meter disandarkan pada tembok. Jika jarak kaki tangga dan tembok adalah 1,8 meter, kemiringan tangga terhadap tembok adalah berapa? Ya. Kemiringan berarti ini gradien ya. Jadi perubahan Y dibagi dengan perubahan X-nya. Kita gambar dulu. Nah, kemiringannya ini ya, ini tangganya seperti ini. Tangga, ini tembok ini. Sedang ini kaki tangga ini. Jadi ini siku-siku. Tangganya yang ini berarti 3 meter. 3. Disandarkan ini temboknya. Ini temboknya. Kakinya di sini jaraknya 1,8. 1,8. Sedangkan ini gradiennya, kemiringannya M. Katakan ini delta Y. Atau Y aja, delta Y juga boleh ya. Nah, ini delta X-nya. Perubahannya. Berarti delta Y dibagi dengan delta X. Ini sudah tahu ini. 1,8. Kita nyari delta Y-nya ya. Dengan rumus Pythagoras tentunya ya. Berarti delta Y sama dengan akar. Ini kuadrat ya, 3 nih. 3 kuadrat itu 9. Dikurangi, ini kuadrat, 1,8 kuadrat. Ini akar 9 dikurangi 1,8 dikuadratkan ya 3,24. Nah, berarti ini dikurangi ya. 9 dikurangi ini 5,76. Ini kalau di akar delta Y-nya ketemu 2,4. 4 meter ini ya. Nah, sudah ketemu. Kita masukkan di sini 2,4. 2,4. Ini bagi ya. Ya, yang pembilangnya dikalikan 10, penyebutnya dikalikan 10, berarti 24/18. Terus disederhanakan yang pembilangnya dibagi 6, bawah bagi 6 juga ya. Berarti ini 4/3. Ini jawabannya ya. Jadi kemiringan tangga atau gradien berarti sama dengan ini. Kalau miringnya ke sini nanti ya min 4/3. Nah, jadi ada 2 jawaban ini tergantung gambarnya. Kalau seperti ini berarti positif ini, jawabannya ini. Tapi kalau miringnya ke sini berarti jawabannya ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 9. Setiap fasilitas publik harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya berupa ketersediaan RAM, yaitu bidang miring pengganti tangga bagi penyandang disabilitas.
Kemiringan suatu ram maksimum 0,25. Perhatikan gambar di samping. Jika tinggi suatu tangga bertingkat dari permukaan tanah 60 cm. Berapa ukuran mendatar ram minimum yang harus dibuat? Ini pilihannya ya. Mari kita gambar ramnya ya. Ini. Ramnya kita gambar. Ini tanahnya. Tanahnya. Ini tinggi dari permukaan tanah 60. Ini 60. Berarti katakan ini Y. Y-nya 60. Terus ini 0,25 atau 1/4 ini ya. Ini kemiringan berarti gradien. M sama dengan 0,25 atau 1/4. Yang ditanya adalah ini ya. Ini karena ini X. Berapa ukuran mendatar yang ini ya? Minimum yang harus dibuat. Kita tahu rumusnya gradien M sama dengan Y dibagi dengan X. Kita masukkan aja ini ya. Ini gradiennya 1/4. Y-nya 60. Dibagi dengan X. Kali silang nih ya. Maka X sama dengan 60 dikalikan 4. Berarti sama dengan 240 cm. Ya ini, jawabannya ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nomor 10. Hubungan antara dua besaran dapat digambarkan menggunakan garis lurus. Dalam kondisi normal, hubungan antara dua besaran berikut yang mempunyai gradien negatif. Berarti kemiringannya negatif ya. Adalah A ini, B ini, C ini, D ini ya. Mari kita bahas. Kemiringannya negatif berarti seperti ini. Gradiennya negatif berarti M-nya itu adalah negatif. Berarti kalau kita buat seperti ini. Nah, 2 titik, ambil 2 titik ini. Nah, yang ini delta Y-nya, ini delta X-nya. Jadi delta Y-nya itu bisa negatif, ya negatif ya, kan ke bawah. Delta X-nya positif. X-nya positif. Atau seperti ini segitiga juga bisa seperti ini. Delta X-nya positif, ini sini ya. Nah, delta Y-nya negatifnya. Mana yang termasuk ini? Kalau tinggi mangga dan waktu menanam nggak mungkin negatif masih positif ya. Semuanya cenderung positif semua. Nah, yang kalau lihat ini ya kelihatannya yang D ini. Volume bensin di mobil tangki dan waktu mengalirkan bensin ke penampung di pom bensin. Artinya volume bensin di mobil tangki kan menjadi menurun. Nah, menurun ya, ini menurun. Nah, tapi waktunya menjadi tambah, makin lama kan makin lama. Nah, berarti yang volumenya turun, terus waktunya naik. Berarti yang cocok adalah yang ini ya. Yang lainnya ini A, B, C itu positif semua. Berarti yang negatif adalah yang D ya. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa ya. Subscribe, like, dan share. Oke, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.